Selamat petang. Ini analisa buyer goal untuk nanti malam acara news. Sepertinya nanti malam banyak news, maka potensi-potensi boleh di mapping secukupnya saja. Contoh harga open sama target volume tertinggi ataupun top BB. Ini untuk time frame-nya daily. Selanjutnya boleh mapping area malonya H4. Nah, di sini apabila terjadi penurunan. Nah, ini yang punyanya daily. Lanjutnya ke H4 apabila terjadi penurunan ataupun apa, maka di sini yang akan menjadi target. Nah, ini punyanya daily. Ini harga open. Nah, candle yang sekarang jalan ini yang hijau di reversal sama candle merah. Reversal artinya mematikan pergerakan dari kenaikan, dimatikan agar ke bawah. Selanjutnya ini boleh di mapping area H4, malonya ini mapping secukupnya. Nah, ini yang punyanya daily boleh dihapus. Nah, ini apabila turun ke sini saja sudah jauh ya, karena tren dalam kenaikan. Target daily. Sini ada resisten yang sudah mampu di breakout, maknanya turun mengambil koreksi, selanjutnya akan kembali ke atas. Kurang lebihnya gitu cara menganalisa. Nah, sekarang cari setup di H1, apa yang berlaku di H1. Nah, di H1 sini ada apa? Boleh di setup di sini. Nah, di H1 sini terjadi momentum buy. Selanjutnya di reversal ke bawah, maknanya mematikan pergerakan dari kenaikan ini. Nah, ini candle yang hijau sekarang jalan naik adalah candle retest ke atas. Apabila mampu breakout kembali resisten ini atau volume tertinggi ini, bisa kembali naik ke atas ini. Nah, ini contoh. Jadi candle yang mematikan pergerakan arah atas ini namanya candle reversal. Selanjutnya akan ada candle retest. Apabila di retest mampu melewati volume tertinggi, maknanya akan ke atas. Nah, apabila menggunakan entry-nya H1, contoh ya. Ini di sini ada malonya H1 ya. Jadi nanti malam boleh pantau area sini untuk menghadapi news. News tidak perlu ditakutin. News untuk di entry tepat waktunya boleh masuk. Santai, tidak perlu buru-buru. Karena apa yang ada di market inilah yang diikuti di luaran sana. Nah, di sini kenapa saya tadi ada entry di sini ya, saya share ya. Itu maksud saya untuk contoh bagaimana cara mengamankan margin ya, ataupun cara menjaga margin. Nah, ini mau saya buka. Ini saya mau bikin contoh tadinya ya, maka saya share screenshot di sana. Nah, ini contoh apabila yang suka mengejar ketinggian atau candle sudah jalan naik tapi dikejar dengan entry buy, maka ini contohnya ya, pas di atas. Selanjutnya ini ada entry di sini. Nah, ini contohnya yang biasa main scalpingan nggak ngelihat time frame besar contohnya. Jadi kalau mau entry di H1 gunakan time frame-nya H1, maka malonya masih di bawah sini. Itu ya. Selanjutnya jika H4 ya gunakan time frame-nya H4 gitu kan. Nah, maka ini yang akan membedakan. Selanjutnya contoh yang saya buat ini entry-nya bukan di H1, akan tetapi tetap menggunakan acuan ini media trend yang membawa arah ya. Jadi daily yang membawa arah akan ke atas, maka semua time frame akan ke atas, sehingga entry ini pun bukan entry di sini di H1, melainkan entry-nya saya buat contoh di M5. Nah, ini M15 nya saya buat contohnya di M5 di sini entry-nya ya. Nah, ini bagi yang senang mengejar ketinggian atau candle sudah jalan tapi dikejar terus. Nah, di sini. Nah, ini di sini kan entry-nya.
Nah, di sini terjadi momentum buy, udah dari bawah ke atas, akan tetapi di sini contoh dikejar dengan entry-nya buy. Selanjutnya di sini di bawah floating. Nah, ini contoh yang saya mau ajarkan tuh seperti ini. Apabila margin besar tidak bisa menjaga, maka ini yang perlu didetailkan. Di sini ada candle melepasi MA5 10. Maknanya memberikan signal arah ke bawah, ya kan? Harusnya ketika ini candle berikutnya ini naik ke sini, ini boleh di cut loss, kenanya hanya $1 atau $2. Contoh kalau marginnya pas-pasan. Tapi apabila mengacu pada time frame besar, ini nggak apa-apa, di hold nggak apa-apa ya, karena di sini akan membentuk setup lengkap sell. Di sini ada candle seketik arah kukuh sell ya. Nah, selanjutnya pasti akan ada reentry. Ini reentry. Nah, tidak lagi mampu membuat momentum. Maknanya ini bisa passing 100% ke sini. Jadi ini masih ada potensi kejemput gitu. Ini perlu nggak sih trading melakukan cut loss? Nah, mungkin akan ada pertanyaan seperti itu tuh. Wajib ya, sudah tahu mau dimakan SL-nya ya, setidaknya kita tahu mending di cut loss dulu daripada kena SL banyak. Nah, ini kenapa saya bikin contoh di sini ya, saya yakin kejemput karena apa, tren dalam kenaikan. Maka pada time frame kecil akan membentuk setup lengkap untuk penurunan. Akan tetapi tidak akan menjadi momentum. Contohnya seperti itu. Jadi ini yang wajib dipertahankan untuk menjaga margin. Di sini ada entry di 73, ada lagi entry di 69. Ini udah $4. Nah, ini untuk menjaga ini tuh, kalau marginnya besar akan terbawa emosi ya, kalau nggak paham dengan time frame besar. Entry di sini di bawah floating, entry lagi, entry lagi, entry lagi gitu ya. Cukup jarang-jarang aja, nantinya bisa kejemput. Contoh akan menggunakan time frame-nya H1 sebagai acuan. Nah, di sini dimana ada candlestick momentum, pastinya akan ada reentry. Nah, reentry-nya kan di malo ya, MA5 10 sampai mid BB. Nanti kalau sampai sini boleh di entry B kayak gitu. Apabila entry di sini ya, saya menganggapnya promo ya, belum waktunya udah promosi duluan padahal masih jauh. Nah, anggap ini untuk H1 jauh ya, momentum pasti ambil entry. Yang akan diambil berarti time frame di bawah H1, M30, M15 pasti akan diambil semua. Jadi bisa dicek di sini, nggak perlu buru-buru. Nah, ini yang akan diambil itu area-area ini ya, 510 ini area. Jadi misalkan ada entry di sini nih, anggap promo ya. Jika dibaca pada time frame-nya H1 sedang melakukan reversal candle dan sedang retest ke atas, kan? Cut loss itu menurut saya penting ya. Sudah tahu mau di floating banyak harus di cut loss, karena marginnya pun juga terbatas ya. Kita di bawah floating ke $4 kayak gini, kalau nggak bisa jaga margin, marginnya kecil, habis nanti. Nah, ini salah satu contoh ya, apabila sudah tahu arah, misalkan kayak ini tadi ya, M5 ya, M5 ini nampak sekali ya. Nah, di M5 ini nampak sekali candle akan ke bawah, selanjutnya membuat arah kukuh sell. Apabila ada arah kukuh sell pasti akan ada re-entry, maka yang entry di atas ini wajib di cut loss. Nah, kecuali kalau marginnya besar boleh, karena apa, pastinya akan kembali ke atas, hanya saja waktunya menunggu agak lama karena yang melakukan reentry adalah time frame-nya H1. Nah, H1 ini pasti akan mengambil low BB kayak gini tuh, akan diambil ya low BB M5, terus low BB-nya M15 ini tuh bisa diambil. Nah, makanya ini mappingannya sampai ke low BB-nya M15 karena ini menjadi target untuk diambil ya, pengambilan reentry-nya dari H1. Apalagi nanti malam ada news, pastinya akan ada gejolak baru nanti kayak semalam ya, langsung kembali terbang. Seperti karena apa, tren besarnya itu masih dalam kenaikan. Jadi boleh menunggu di area kukuh gitu. Area kukuhnya minimal ya H1 ya, H1 H4 seperti itu, menghindari yang scalpingan ini agar tidak terjadi overtrade gitu. Jadi selama margin kita bisa menghitung cukup ya untuk
MC berat ya, hanya saja kita ngelihatnya nggak enak banget dengan melihat antrian yang merah gitu. Nah, jadi ini misalkan ini M15. Nah, ini MA5, MA10 di breakout, itu maknanya akan memberikan signal bahwa candle ini akan ke bawah gitu. Apalagi ngebreak mid BB, maknanya akan terjadi candlestick arah kuku sell gitu, maka candle akan ke bawah, re-entry ke bawah, maka akan membentuk setup lengkap penurunan. Selanjutnya baru nanti ke atas, karena apa, time frame besar sedang melakukan re-entry. Apabila sudah sampai, dia akan kembali naik, jadi arahnya akan berlawanan. Jadi misalkan sudah paham kayak gini, paham cut loss di mana saat re-entry, lebih baik melakukan cut loss gitu, tidak perlu menahan floating terlalu besar. Nah, ini saran saya ya, apabila sudah paham benar-benar arahnya mau kemana, ini mau di entry floating ditahan nggak apa-apa, yang penting paham gitu ya. Nah, ini untuk cara-cara menjaga margin. Nah, jadi entry-nya tahu bahwa di bawah floating mau arahnya mana, entry-nya tetap dijaga. Nanti entry pada zona-zona mana yang boleh di entry. Contoh nanti akan entry di MA5, terus MA10 mid BB, berarti masih ada 3 layer lagi. Nah, ini udah, ini floating ya, jadi yang penting bisa ngitung floatingnya saja. Nah, ini yang penting. Jadi jangan langsung udah tahu di floating marginnya besar, entry B, jangan. Karena apa, ini kan sedang mengambil re-entry ke bawah gitu ya. Ya, target yang dituju ini kan malo ya, malo ini 55 10 mid BB. Nah, ini menjadi area target penurunan untuk mengambil re-entry-nya dari momentum buy ini. Nah, ini sama ya, apa yang terjadi di sini ya nanti malam yang news itu sama ya. Begitu sampai sini bisa jadi langsung kembali ke atas. Nah, tinggal kitanya bisa mengatur titik entry-nya mau berapa layar atau tidak. Yang pasti wajib menjaga margin. Apabila time frame besar dalam kenaikan, maka time frame kecil akan membentuk setup kebalikannya. Ini bisa dipantau-pantau mana yang perlu di mapping lengkap ya. H4, H1 ini boleh ya. Ini H4 sedang melakukan penurunan, maknanya ini adalah reversal candle, pastinya akan ada retest candle. Jadi ini perjalanan 4 jam ini akan turun ya. Ini tadi ganti jam 17, berarti nanti jam 21 atau jam 20 kemungkinan baru akan kembali naik. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi apabila melakukan entry di time frame kecil, melakukan buy, maknanya masih scalpingan. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu cara menganalisa. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Salam profit dan jaga margin. Terima kasih.